Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadinda Triregita dengan NIM 210306094 dari kelas A Prodi Peternakan Fakultas Pertanian. Di sini saya akan melakukan praktikum anatomi dan fisiologi ternak pada sistem pencernaan ternak ruminansia dengan dosen pengampu Ibu Tati Fidianasari SPTMB. Saya akan menjelaskan sistem traktus digestivus atau sistem pencernaan pada sapi. Pertama ada mulut atau cavum moris, di mana di dalamnya terdapat dua organ, yaitu ada dentis atau gigi dan lingua atau lidah, di mana gigi terbagi menjadi dua, yaitu ada gigi seri dan gigi geraham. Gigi seri berfungsi sebagai memotong makanan, sedangkan gigi geraham berfungsi sebagai mengunyah makanan. Kemudian ada lingua atau lidah yang berfungsi sebagai membantu mengatur letak makanan, merenggut makanan, dan menelan makanan. Kemudian ada kerongkongan yang berfungsi sebagai menyalurkan makanan dari mulut ke rumen. Kemudian ada rumen yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara bagi makanan yang sudah ditelan. Kemudian ada retikulum yang berfungsi sebagai pengadukan dan pencampuran makanan menggunakan enzim. Kemudian ada omasum yang berfungsi sebagai penyerapan air, asam lemak tertentu, dan natrium. Kemudian ada abomasum yang berfungsi sebagai tempat terjadinya proses pencernaan secara kimiawi yang memungkinkan sari makanan dicerna dan diserap dengan lebih baik. Kemudian ada intestinum tenue atau usus halus yang berfungsi sebagai menyerap sari-sari makanan yang telah diproses di dalam lambung. Kemudian ada intestinum crassum atau usus besar yang berfungsi sebagai penyerapan air dan pembusukan menjadi feses. Kemudian ada rectum yang berfungsi sebagai tempat berkumpulnya feses. Kemudian ada anus yang berfungsi sebagai tempat pengeluaran feses. Saya akan menjelaskan proses perjalanan pakan pada ternak ruminansia. Pertama, makanan masuk melalui cavum moris atau mulut. Di dalam rongga mulut terdapat dentis atau gigi, lingua atau lidah, dan kelenjar saliva atau ludah. Nah, pada mulut terdapat proses pencernaan karbohidrat dengan bantuan enzim amilase yang diproduksi di kelenjar saliva atau ludah. Kemudian makanan masuk ke faring yang merupakan pangkal dari tenggorokan yang berfungsi sebagai penyalur. Kemudian makanan masuk ke esofagus yang merupakan lanjutan dari faring yang berfungsi mengalirkan makanan dari mulut ke rumen dan berfungsi mengalirkan makanan dari rumen menuju mulut untuk mengalami proses remastikasi. Kemudian makanan masuk ke ventriculus atau lambung. Pada ruminansia, lambung terbagi menjadi 4. Yang pertama ada rumen yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara bagi makanan yang telah ditelan. Kemudian makanan masuk ke retikulum yang berfungsi sebagai tempat pengadukan dan pencampuran makanan menggunakan enzim-enzim sehingga makanan menjadi gumpalan kasar yang biasa disebut dengan bolus. Nah, saat ternak ruminansia sedang santai, bolus akan dimuntahkan kembali ke mulut untuk dimamah kedua kali. Dari mulut, makanan akan ditelan kembali dan diteruskan ke omasum. Omasum berfungsi sebagai tempat mencampur dan membantu penghalusan makanan secara kimiawi. Kemudian makanan diteruskan ke abomasum yang berfungsi sebagai tempat terjadinya fermentasi selulosa dengan bantuan bakteri. Pada abomasum terjadi proses pencernaan protein dengan bantuan enzim pepsin. Kemudian makanan masuk ke intestinum tenue atau usus halus yang berfungsi menyerap sari-sari makanan yang telah diproses di dalam lambung. Nah, intestinum tenue terbagi menjadi 3, yaitu ada duodenum, jejunum, dan ileum. Duodenum berfungsi sebagai tempat terjadinya awal proses penyerapan makanan. Kemudian ada jejunum yang berfungsi menyerap gula, asam amino, dan asam lemak. Kemudian ada ileum yang berfungsi menyerap zat-zat gizi yang belum diserap oleh duodenum dan jejunum. Zat yang umumnya diserap oleh ileum yaitu vitamin B12. Pada intestinum tenue terjadi proses pencernaan lemak dengan bantuan enzim sukrase, laktase, dan maltase. Nah, kemudian makanan masuk ke intestinum crassum atau usus besar yang berfungsi sebagai tempat terjadinya penyerapan air, pembusukan menjadi feses. Intestinum crassum atau usus besar terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada cecum yang berfungsi sebagai membantu pencernaan bahan makanan yang mengandung serat dengan bantuan mikroorganisme. Kemudian ada kolon yang berfungsi mencampur chyme dengan enzim pada saluran cerna. Kemudian ada kolon transversus
bagian melintang yang berfungsi sebagai tempat memecah sisa makanan, menyerap air dan nutrisi yang masih tersisa. Kemudian ada rektum, kolon yang berada di dekat anus yang berfungsi sebagai tempat berkumpulnya feses. Kemudian makanan dikeluarkan melalui anus yang biasa disebut dengan feses atau kotoran. Saya akan menjelaskan organ-organ yang terdapat pada lambung dan juga ada usus halus atau intestinum tenue pada ternak ruminansia. Yang pertama ada rumen atau yang biasa disebut dengan perut handuk. Rumen adalah organ bagian lambung yang sangat besar, hingga ukurannya memenuhi rongga perut bagi ternak ruminansia sebelah kiri, sekitar 80%. Rumen mengandung banyak sekali mikroorganisme yang memiliki kemampuan berkembang sangat cepat, sehingga dapat membantu proses pencernaan ternak ruminansia. Fungsi mikroorganisme rumen adalah membantu fermentasi makanan yang berupa hijauan, sehingga dapat dikonversi menjadi protein dengan baik bagi hewan. Fungsi rumen adalah sebagai tempat penyimpanan sementara bagi makanan yang sudah ditelan. Yang kedua ada retikulum. Retikulum merupakan organ penghubung antara omasum dan rumen. Retikulum memiliki dinding yang dilapisi oleh epitel yang berlapis-lapis. Retikulum juga membentuk gerakan kontraksi memutar untuk mengaduk dan mencerna makanan. Retikulum juga biasa disebut dengan perut jala atau perut lebah. Nah, fungsi dari retikulum yaitu sebagai tempat pengadukan dan pencampuran makanan menggunakan enzim-enzim sehingga makanan menjadi gumpalan kasar atau yang biasa disebut dengan bolus. Yang ketiga ada omasum. Omasum merupakan lambung ketiga yang dimiliki oleh hewan ruminansia atau yang biasa disebut dengan perut buku. Nah, fungsi dari omasum adalah mencampur dan membantu penghalusan makanan secara kimiawi. Yang keempat ada abomasum. Abomasum merupakan sejenis perut yang dimiliki oleh hewan ruminansia. Ciri-ciri dari abomasum antara lain memiliki dinding yang tipis dan kurang lebih dapat menampung 28 liter makanan. Fungsi dari abomasum yaitu merupakan sebagai perut yang sebenarnya. Karena di organ inilah terjadi proses pencernaan makanan hewan ruminansia secara kimiawi dengan menggunakan bantuan enzim-enzim pencernaan. Yang terakhir ada intestinum tenue atau usus halus yang berfungsi menyerap sari-sari makanan yang telah diproses di dalam lambung. Sari-sari yang telah diserap akan diedarkan ke seluruh tubuh dan diubah menjadi energi. Saya akan menyebutkan 10 mikroba beserta fungsinya yang terdapat pada pencernaan ternak ruminansia. Yang pertama adalah Lactobacillus sp yang berfungsi sebagai menjaga kesehatan fungsi saluran cerna. Yang kedua ada Streptococcus yang berfungsi sebagai meredakan gejala intoleransi laktosa, menurunkan asam lambung serta gangguan pencernaan lainnya. Yang ketiga ada Methanobacterium yang berfungsi sebagai menguraikan asam cuka menjadi gas metana. Yang keempat ada Escherichia coli yang berfungsi sebagai membantu proses pembusukan sisa-sisa makanan yang terjadi di dalam usus besar. Kemudian yang kelima ada Clostridium sporangeus yang berfungsi sebagai menguraikan asam amino menjadi amonia. Yang keenam ada Neoclimastiga mycota yang berfungsi menghasilkan enzim yang berpotensi berguna dalam bioteknologi. Yang ketujuh ada Clostridium acetobutylicum yang berfungsi mengubah zat pati menjadi pelarut organik, aseton dan butanol. Yang kedelapan ada Clostridium butyricum yang berfungsi menghasilkan asam lemak rantai pendek, terutama asam asetat, butirat dan propionat. Yang kesembilan ada Ruminococcus albus yang berfungsi menghidrolisis selulosa dengan memecah selulosa. Yang kesepuluh ada Lactospora multiporus yang berfungsi memecah dan menyederhanakan pektin.